Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Salah satu kesunahan yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan adalah melaksanakan iktikaf. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali ketika beliau bersafar, dan dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Ada bermacam-macam cara dan pendapat para ulama tentang bagaimana caranya iktikaf. Ada yang mengatakan harus berpuasa, ada yang mengatakan harus menginap, dan banyak pendapat-pendapat yang lain. Namun untuk lebih praktisnya, saya mengambil pendapatnya yang saya pelajari di kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, dan inilah yang paling mudah untuk dilakukan. Yang pertama, tentang syarat-syarat iktikaf. Di dalam kitab Fathul Qorib ini diterangkan bahwa syarat-syarat iktikaf itu ada 2. Yang pertama, an-niyatu, yaitu harus niat. Kita mau iktikaf di dalam masjid ini, tentu niat itu di dalam hati. Syarat yang kedua yaitu al-lubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, bukan di halaman masjid dan juga bukan di parkiran masjid, apalagi di toilet masjid. Kita harus ada di dalam masjid, walaupun seperti masjid-masjid di Indonesia itu ada dua ruangan. Ada ruangan yang di dalam, ada ruangan yang di luar. Selama itu dinamakan masjid, maka kita boleh iktikaf di dalam ruangan yang di dalam ataupun ruangan yang di luar, selama itu masih kategori bangunan masjid. Beda dengan aula, umpamanya ada aula di samping masjid, itu nggak bisa iktikaf di sana. Nah, tujuan dari iktikaf itu adalah kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus ibadah di dalam masjid dan melupakan urusan-urusan di luar masjid. Kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan bisnis kita tutup toko-toko kita fokus ibadah di dalam masjid. Ini untuk yang nginep atau beberapa hari mencari malam Lailatul Qadar. Namun di dalam madhab Imam Syafi'i, paling sedikitnya kita melaksanakan iktikaf adalah lebih dari tumak-ninahnya sholat. Tumak-ninahnya sholat yang paling sedikit itu adalah sekedar bacaan subhanallah. Nah, melebihi dari bacaan subhanallah ini sudah bisa dikatakan sebagai iktikaf. Walaupun kita cuma mutar-mutar di dalam masjid, kita sudah niat iktikaf di dalam masjid. Terus kita keluar hanya 5 detik umpamanya, bacaan subhanallah, lebih dari subhanallah ini kan tidak sampai 5 detik, udah kita dapat pahala iktikaf. Nah, oleh karena itu ketika kita memasuki masjid, langkah baiknya kita niat iktikaf. Ketika kita mau masuk masjid, udah naik ke masjid, niat iktikaf di dalam hati kita. Setelah sholat kita keluar masjid, udah selesai berarti iktikaf kita.
Kecuali iktikaf itu dibatasi dengan waktu, seperti iktikaf wajib, maka harus sesuai dengan waktunya. Umpamanya, saya niat iktikaf di sini selama 2 hari, maka selama 2 hari kita terikat dengan hukum-hukum iktikaf. Tidak boleh keluar masjid kecuali ke tempat-tempat kita buang hajat, ke toilet, ini baru diperbolehkan. Ketika kita keluar tanpa ada keperluan yang besar, umpamanya lagi suntuk, lagi jenuh, terus keluar, ini berarti iktikafnya batal. Kalau iktikaf wajib, maka harus dikodok lagi di hari berikutnya. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini ada viral. Masjid itu dipersiapkan untuk iktikaf bagi saudara-saudara kita yang mau iktikaf. Alhamdulillah, itu suatu yang baik yang dilakukan oleh takmir masjid tersebut. Sampai mendirikan kemah di dalam masjid, sampai emperan masjid. Nah, bagaimana sebenarnya? Apakah kita disunahkan untuk mendirikan kemah di dalam masjid, ataukah sekedar diperbolehkan? Iktikaf, mendirikan kemah di dalam masjid, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di berbagai hadis, di Sahih Bukhari, Ahmad, Daud, Muslim, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah SAW di 10 akhir ini iktikaf, buatin kemah oleh istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya kutip dari Sahih Bukhari. Itu ketika itu Rasulullah bilang kepada Siti Aisyah mau melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Siti Aisyah pun membuatkan kemah untuk Rasulullah SAW. Ada 2 jaga atau 3 jaga, ditutupi dengan wol, dengan kulit hewan. Kemudian Siti Hafsah pun minta izin kepada Siti Aisyah. Akhirnya dibuatkan kemah juga. Nah, kemah-kemah ini dilihat oleh Siti Zainab binti Jahsin, istri Rasulullah SAW. Minta izin, akhirnya mendirikan kemah juga. Nah, ketika selesai sholat subuh, Rasulullah SAW ternyata melihat di dalam masjid itu banyak kemah. Oleh para sahabat dijelaskan bahwa itu adalah kemahnya Siti Aisyah, kemahnya Siti Hafsah, kemahnya Siti Zainab. Nah, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa ini kemahnya istri-istrinya, Rasulullah SAW berkata, Al-birra aradana bihada ma ana bimu'takifin. Apakah mereka menyangka ini suatu kebaikan? Apakah mereka, istri-istri Rasulullah ini menyangka ini suatu kebaikan? Udah, saya gak jadi iktikaf. Rasulullah tidak jadi iktikaf dan dilanjutkan di bulan Syawal. Nah, mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Ibnu Hajar, itu di kitab Fathul Bari, menjelaskan ada beberapa alasan Rasulullah SAW berkata seperti itu dan tidak jadi iktikaf. Alasan yang pertama adalah Rasulullah SAW khawatir istri-istri beliau yang 3 ini, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Zainab, ini melaksanakan iktikaf karena timbul dari rasa cemburu, ingin lebih dekat kepada Rasulullah SAW, cari perhatian kepada Rasulullah SAW. Alasan berikutnya adalah ketika kemah-kemah seperti ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW, nanti bisa saja istri-istri Rasulullah yang lain ini juga mendirikan kemah, dan di dalam masjid ini nanti banyak kemah-kemah yang lain.
Bisa saja para sahabat-sahabat perempuan yang lain juga ikut kemah. Para sahabat-sahabat yang laki-laki juga ikut berkemah. Akhirnya mengganggu nanti orang-orang yang sahabat-sahabat yang mau melaksanakan sholat. Baik sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat yang lain. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan juga alasannya adalah Rasulullah khawatir nanti ketika istri-istrinya diperbolehkan semua untuk iktikaf di dalam masjid dan mendirikan kemah ini, nanti tidak ada bedanya dengan di rumah. Mereka sedikit banyak akan saling ngobrol antara satu dengan yang lain. Karena itu Rasulullah tidak jadi iktikaf dan dilanjutkan di bulan Syawal. Nah, bagaimana yang di Bandung itu? Insya Allah mereka tujuannya adalah baik. Namun apakah itu kesunahan apa tidak mendirikan tenda? Ini sudah dikomentari oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau berkata, "Waqad ikhtalafal ulama fi dzalika, faqarraha Ahmad lil mu'taqifi ayyatliba khaymatan wa nahwaha fil masjidi illa li shiddatil bardi wa rakhasa fiha Ishaq idza kana qasduhu ayyasuna al masjida amma yakunu minhu min hadasin aw sukuti syai'in min ta'amihi fil masjidi." Jadi menurut Imam Ahmad, mendirikan kemah bagi orang yang iktikaf di dalam masjid itu dimakruhkan, kecuali dengan alasan karena cuaca sangat dingin sehingga perlu tabir. Menurut Imam Ishaq, ini ada dispensasi membuat kemah di dalam masjid dengan beberapa alasan. Di antaranya karena takut mengotori masjid, takut membuat masjid itu najis karena terkena kotoran, kencing atau lain sebagainya. Kita iktikaf itu tujuannya adalah karena kita mau fokus ibadah. Nah, ketika kita mau fokus ibadah, tentu sebagaimana alasan-alasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Ini alangkah baiknya ketika kita mau iktikaf, kita tidak usah mengajak keluarga kita. Apalagi anak-anak yang masih kecil, yang tidak bisa ke toilet sendiri. Atau anak-anak kita yang udah agak besar, yang masih tidak bisa menjaga najis. Atau yang anak kita yang nakal, rame terus, suka bercanda sama teman-temannya. Kenapa? Karena kalau seperti itu akan mengganggu fokus kita untuk ibadah dan juga mengganggu teman-teman kita yang iktikaf di samping kita. Padahal tujuan iktikaf itu adalah merupakan urusan di luar masjid. Kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjemaah 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, istighfar, membaca tasbih. Kalau akhirnya jenuh, kita baca buku-buku keagamaan. Harusnya iktikaf seperti itu. Yang saya lihat itu banyak yang bawa rantang makanan besar, ya mungkin untuk sedekah. Ada yang bawa koper. Jadi tidak gitu-gitu amat ketika kita mau iktikaf. Kita bawa 2 baju, mau iktikaf 2 hari, sudah cukup itu. Kita cukup bawa selimut atau sejadah yang agak tebal. Bawa bantal 1, udah. Ketika kita sudah ibadah, jenuh, kita istirahat. Pakai bantal, udah selesai seperti itu. Kalau kita bawa keluarga, nanti setelah baca Al-Quran, jadi omong-omongan dengan istri kita, bercanda dengan kita. Bukan seperti itu kita. Dan juga masjid ini Rasulullah SAW mendirikan tenda
di dalam masjid, bukan hanya untuk keperluan itikaf yang ketika itu di bulan Ramadan. Juga ketika terjadi perang Khandaq, Rasulullah membuat kemah untuk sahabatnya di sana yang terluka parah. Sa'ad bin Mu'adz ditaruh di dalam masjid, dibuatkan tenda khusus. Sebagaimana di masjid-masjid kita, di masjid-masjid di berbagai belahan dunia, ini ketika ada gempa, ada musibah, ada longsor, ada banjir, ini dijadikan tempat fungsi. Ini multifungsi masjid. Bahkan kemarin viral ya, di Bangkalan, di daerah saya. Ini hewan-hewan naik ke masjid semua. Agak masalah, itu darurat. Nanti kita bersihkan setelah selesai. Nah, kita sudah tidak berdosa mengotori masjid karena sudah dibersihkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita itikaf praktis, kita sendirian. Sebagaimana alasan-alasan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi itikaf karena takut terganggu dengan urusan-urusan lain. Nanti istri-istrinya ngobrol, nggak ada bedanya nanti dengan di rumah. Kita berkumpul dengan anak. Padahal kita itikaf 1 hari 2 hari, ya. Atau hanya di malam ganjil umpamanya. Kita tinggalkan istri kita, tinggalkan anak kita. Bukan waktunya mereka belajar untuk itikaf. Mereka lebih baik di rumah, fokus belajar, pelajaran-pelajaran sekolah dididik oleh ibunya di rumah. Bukan waktunya untuk belajar itikaf. Namun kegiatan-kegiatan seperti itu kalau memang difasilitasi oleh takmir tidak masalah. Tetapi kalau di suatu masjid tidak difasilitasi hal-hal seperti untuk mendirikan kemah, terus kita membuat kemah di dalam masjid itu, ya nanti dibongkar. Seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi umpamanya, kita mau bawa kemah ke dalam, pasti akan dilarang. Dan juga itikafnya istri-istri Rasulullah ini dilanjutkan setelah peninggal Rasulullah SAW. Mereka mendirikan kemah karena sebagai seorang ummahatul mukminin lebih butuh tempat-tempat privat. Sedangkan kita sekarang masjid ada tabirnya, tempat laki-laki, tempat perempuan sudah ada. Itu sudah menjadi pengganti tempat-tempat privasi. Tidak usah mendirikan kemah. Jadi tidak ada kesunahan sebenarnya mendirikan kemah di dalam masjid. Bahkan menurut Imam Ahmad itu dimakruhkan karena takut mengganggu orang lain. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.